Salam sejahtera bagi kita semua pada saat ini. Saya nama Seri akan mengambil khotbah jenis khotbah topikal atau tematik, tugas dari dosen Penegayoto Antus MPDK yang saya ambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat 17 sampai ke-19 yang begini bunyi firman Tuhan. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau perbuat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan menyayangi, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan pada saat ini saya ambil angkat tema yaitu kasih Tuhan yang tak terbatas. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kasih Allah atau Tuhan yang tidak terbatas tentu memiliki alasan kebenaran dasar yang kuat dan dapat dipercaya karena ada bukti-bukti dari kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Kasih Tuhan yang tidak terbatas yang kita ambil poin pertama, dalam kasih Tuhan yang tak terbatas ada pengampunan terhadap dosa. Ya, kita tekankan pada ayat yang ke-17 dikatakan orang Israel tidak patuh pada perintah Tuhan, bahkan tidak mau mengingat Tuhan atau melupakan Tuhan, bahkan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi kehidupan mereka. Juga mereka bersetegak leher dan berkeras kepala untuk kembali kepada perbudakan kehidupan mereka masa lalu. Mereka akan tetapi Tuhan tetap mengampuni mereka dan penuh kasih yang besar. Tuhan menyayangi orang Israel dengan panjang sabar dan dengan kasih setia yang tak terbatas. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang mampu mengampuni setiap dosa juga tersedia bagi kita semua. Mungkin saat ini kita masih hidup dalam dosa dan diperbudak oleh dosa, atau kita terjatuh dalam dosa sehingga membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dan mungkin juga ada yang putus asa karena merasa tidak layak, minder, takut, merasa terhina karena upah dosa adalah maut. Namun dalam kasih karunia Tuhan kita memperoleh pengampunan. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dalam ayat ini jelas sekali, jika kita mau mengakui dosa kita dan mau bertobat, maka Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya tertumpah sebagai bukti kasih-Nya yang besar dan yang tak terbatas itu, mengampuni semua dosa dan pelanggaran umat-Nya atau kita semua. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, poin yang kedua, dan kasih Tuhan memelihara dan menyertai umat-Nya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya, namun memelihara dan menyertai mereka siang dan malam. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang Israel pada waktu itu, walaupun mereka harus berjalan
melalui padang gurun yang tandus, namun Tuhan tetap menjamin makan minum mereka, yaitu makan mana yang turun langsung dari surga dan daging burung puyuh yang dikirim Tuhan ke kemah mereka, dan minum air dari bukit batu, hasil mujizat dari Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Israel di padang gurun tidak makan daging dari hasil ternak mereka, tetapi pemberian Tuhan semata-mata kepada mereka. Demikian juga mereka minum air bukan dari sumur hasil galian mereka, tetapi dari bukit batu pemberian Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan kepada bangsa atau umat Israel pada waktu itu, yang kering dan tandus seolah-olah tidak ada harapan lagi. Namun marilah kita tetap mempercayai Tuhan, karena Tuhan tidak akan janji-janjinya, tidak akan meninggalkan janji-janjinya kepada orang Israel di padang gurun. Pada waktu siang Tuhan memberikan tiang alam untuk melindungi mereka dari panas teriknya matahari ketika mereka berjalan. Dan di malam hari Tuhan juga memberikan tiang api kepada bangsa Israel untuk menerangi hidup mereka dari kegelapan malam, sehingga mereka siang dan malam pun tetap dapat berjalan. Tuhan Yesus tetap mengingat mereka dan memelihara kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, agar umatnya jangan khawatir tentang hidupnya, karena Tuhan pasti memeliharanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata Yesus, perhatikanlah burung-burung di langit atau di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Dan perhatikan juga bunga bakung dan rumput di ladang yang tidak pernah memintal, tetapi dihiasi dan didanani oleh Tuhan dengan begitu indah. Karena itulah janganlah kita khawatir akan apa yang akan kita pakai, makan dan minum. Percayalah pada kasih Tuhan yang tak terbatas itu akan memelihara, menyertai, serta melindungi kehidupan kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kesimpulan daripada khotbah saya pada saat ini yaitu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan yang dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu akan tetap menjaga, melindungi, menyertai, serta memberkati kehidupan kita semua, orang-orang yang tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.